Gimana sih cara ganti efek? Yuyut apung. Yuyut apung, coba ketik-ketik. Ketik-ketik. Ketik apa gitu. Komen. Bisa nggak? Komen, halo Dea gitu. Cobain komen, ada komentar di situ. Komen, ketik halo Dea. Ayo berlatih menggerakkan jari. Ini gimana sih cara ganti efeknya? Mana Yud? Cobain ketik. Buka kacamata. Halo Kak Almahira. Gimana puasanya hari ini Kak Almahira? Halo semua, hari ini hari pertama kalinya aku live. Jadi masih agak-agak agak-agak apa ya, agak-agak budang, masih belajar live. Apa kabar puasanya hari ini? Mana ya, tadi tuh aku tuh tulis judul, ada nggak sih, nampak nggak sih di kalian judulnya? Untuk yang belum tahu teman-teman, aku ini bidan ya, bidan tapi juga seorang penyandang orang dengan bipolar disorder. Jadi buat teman-teman yang mau tanya, barangkali mau konsul atau mau sharing soal bipolarnya atau sharing soal kesehatan mentalnya, boleh banget. Karena aku juga orang dengan bipolar. Gitu. Gitu guys. Gimana puasanya hari ini? Apakah ada
halangan, ada hambatan, ada kesulitan. Masih jam setengah 10 pagi. Aku tuh sehari-harinya live-nya nanti akan ngebahas soal kebidanan gitu ya, soal kesehatan mental, soal bipolar disorder karena itu yang aku alamin ya. Kemudian aku juga akan sharing-sharing tentang terapi-terapi apa yang aku pakai sampai bipolar aku udah cukup stabil sejauh ini. Kata dokter udah sangat better banget daripada aku dulu pertama kali ke psikiater gitu. Jadi untuk kedepannya nanti aku akan sharing juga kayak journaling itu apa, art therapy itu apa, kayak gitu-gitu. Itu nanti juga aku akan share di live berikutnya. Tapi kalau mau sekarang tuh kan live pertama aku ya, jadi kita sharing-sharing kenalan aja dulu karena aku baru dapat fitur live-nya tuh hari ini. Jadi ini hari pertama aku live. Kak Eksa, halo. Halo Kak Almahira, gimana puasanya? Baru bangun. Aku juga kayaknya kalau nggak dibangunin anak tadi sekolah, kayaknya aku juga masih tidur. Pas anak aku kemarin libur, aku bangunnya juga sama setengah 10-an. Tidurnya habis salat subuh ngaji baru tidur lagi. Nah, karena anak aku sekolah jadi bangunnya jadi lebih pagi. Kak, kamu tinggal di mana? Aku tinggal di Cimahi. Tahu nggak Cimahi di mana? Kak Almahira di mana rumahnya? Aku di Cimahi. Cimahi, nah benar Bandung. Iya betul, tetangganya Bandung. Oh Bogor, Kak Almahira di Bogor. Gimana ini nggak kebanjiran nggak Kak? Enggak Kak, alhamdulillah. Soalnya kemarin aku lihat di FYP banyak yang kena banjiran di Bogor, di Bekasi, di Cikarang. Mudah-mudahan dikasih kesabaran yang kena musibah ya. Kak Almahira nanti besok atau lusa aku live-nya mau sharing soal journaling untuk healing keluhan-keluhan bipolar aku. Jadi aku mau sharing tentang journaling, apa yang aku lakukan untuk mengatasi emosionalku yang naik turun karena aku bipolar. Nah, itu aku pakai teknik journaling. Nanti besok atau lusa aku live, aku bakal share soal itu. Aku disuruh bikin jurnal, males banget sama psikiater. Wah Kak, dicoba Kak, dicoba, seru banget. Bikin jurnalnya tuh pendek-pendek aja Kak, jangan kayak menulis diary seharian aku ngapain gitu, bukan. Tapi menulis jurnalnya tuh kayak hari ini aku ngerasa happy, atau hari ini aku ngerasa sedih, hari ini aku ngerasa senang, hari ini aku ngerasa galau, nah gitu aja. Nah jadi kalau aku tuh menulisnya gitu Kak, jadi hari ini aku ngerasa sedih karena apa, hari ini aku ngerasa senang karena apa. Terus aku nandain, misalnya kalau aku happy tuh aku pakai tinta biru, kalau aku marah tuh aku pakai tinta merah, kalau aku galau tuh aku pakai warna kuning. Tapi kalau biasa-biasa aja aku pakai warna hitam. Jadi nanti di journaling ini seru. Jadi ada warna-warni kalau moodnya masih nggak stabil. Kalau dulu masih nggak stabil, aku tintanya semuanya merah gitu. Tapi begitu sekarang udah semuanya udah stabil, jadi udah biru, semuanya udah hitam semuanya. Seru deh. Seru Kak, cobain. Jadi jangan banyak kayak curhat Kak, jangan. jangan panjang kayak curhat. Jadi kayak lebih ke apa yang Kakak rasa aja. Senang, sedih. Sorry Kak, ada suara kereta lewat nih kalau berisik.
Aku panjang banget kayak curhat. Jadi jangan gitu Kak, bikin journalingnya lebih ke feeling, perasaan apa yang Kakak rasa hari ini. Seneng, sedih, sedihnya karena apa, senengnya karena apa gitu. Jadi nanti kelihatan hari Senin tuh Kakak seneng apa karena apa, hari Selasa tuh Kakak sedih karena apa, itu kelihatan. Nanti begitu dibawa ke psikiater tuh enak. Nanti psikiater lihat, oh kamu ternyata masih up and down ya emosinya gitu. Atau kalau kayak aku juga gitu dulu. Wah, kamu tensinya tinggi banget karena semuanya tintanya merah, semuanya marah. Aku marah karena apa, aku marah karena apa gitu. Gitu. Jadi sampai akhirnya setahun tuh aku tintanya udah hitam semua Kak, udah happy, udah so-so. Moodnya udah biasa aja. Jadi curhat ke psikiaternya enak. Seru, cobain banget. Nanti besok aku live lagi, besok atau lusa insyaallah. Nanti aku liatin buku jurnalnya aku. Kamu udah berapa lama minum obat apa aja? Aku udah setahun terapi obat. Jadi aku tuh didiagnosa bipolar tuh tahun 2022 akhir. Kemudian 2003 akhir aku baru terapi psikiater sampai 2004 kemarin. Jadi udah setahun. Gitu. Cobain Kakak ya. Halo semuanya, selamat bergabung yang baru bergabung, yang belum follow jangan lupa follow. Boleh juga tap-tap layar, ciela kayak selebgram TikTok yang lain. Ya Allah, aku lucu banget hari ini, aku baru pertama live guys. Sesudah nikah berarti Kak? Iya, sesudah nikah. Karena kalau aku kayaknya mungkin gejala-gejala bipolarnya udah lama sebenarnya, cuman dulu kayak lebih ke sensitif, mudah marah gitu aja, tapi nggak parah banget juga gitu. Parah-parahnya itu justru ketika sudah melahirkan anak pertama. Jadi kata psikolog sama psikiater aku tuh ada hormon yang berubah kan setelah persalinan tuh gitu. Jadi setelah persalinan tuh nambah parah tuh, ininya keluhannya sangat drastis banget, sangat pokoknya udah kayak bukan aku yang dulu gitu. Nah makanya barulah mencoba untuk ke psikolog gitu ya, konsul ke psikolog, sampai akhirnya nemu psikolog yang cocok juga nggak mudah kan, sampai gonta-ganti psikolog berapa, sampai akhirnya nemu psikolog klinis yang cocok gitu. Itu kayaknya setahunan deh aku nyari psikolog tuh gitu. Dari psikolog juga ke mau memutuskan untuk berobat ke psikiater juga setahun. Memutuskan untuk apakah yakin nih mau minum obat, karena kalau udah minum obat pasti butuh jangka waktu yang panjang kan. Jadi benar-benar memutuskan untuk berpikir dulu yang panjang sebelum memutuskan untuk ke psikiater tuh. Ditambah baby blues juga ya, betul, baby blues juga, padahal aku bidan ya. Aku bidan tapi ternyata tetap aja melahirkan, menyusui, membesarkan anak tuh walaupun sudah punya ilmunya tetap mental tuh kena juga gitu. Suami alhamdulillah dukung. Awalnya sih beliau nggak percaya ya, masa sih kamu sakit jiwa gitu kan, kamu coba tambahin ini deh gitu ibadahnya gitu. Dulu sama suami juga sempat kayak gitu, tapi nggak tahu ya dulu tuh kayak dibawa zikir aja, bukannya malah nambah tenang ya, malah kayak mikir ngapain gue zikir gitu. Sempat berpikir kayak gitu malah. Makanya sampai ngerasa ini udah ada yang salah dan harus gerak ke psikiater gitu. Ke psikolog dulu. Aku nggak ke psikolog tapi dirawat di RSC. Oh iya, skizofrenia Kak Kamira atau apa? Oh bipolar juga. Oh sampai dirawat. Oh kenapa by the way sampai dirawat Kak? Keluhannya kenapa? Kayaknya aku juga kalau dulu nggak cepet-cepet ke psikolog dan psikiater, kayaknya aku juga dirawat deh. Soalnya udah kayak ini ngamuk-ngamuk. Aku mah ngamuk-ngamuk Kak dulu. Kerusakin barang, hancurin barang, lemparin barang, itu aku dulu.
tahun 2023 berarti. Percobaan teriak-teriak, ngamuk, sama-sama aku juga gitu. Aku juga gitu. Nggak tahu kenapa botakin rambut kak, masya Allah, subhanallah. Saking ini ya, ingin melukai diri kayaknya. Dorongan untuk melukai diri kayaknya kak. Sekarang mah yang nguatin anak, masya Allah. Anaknya udah besar kak, Almahira. Bekas luka di tangan aku banyak disangka pemakai jadinya, oh masya Allah. Udah setengah tahun, aduh lagi lucu-lucunya ya. Lagi lucu-lucunya. Oh, Alma nama anak kan, namaku Amel. Oh, Mbak Amel. Iya, Mbak Amel. Bener ya, anak itu nguatin banget. Aku juga sekarang tuh setiap hari yang ngingetin minum obat gitu. Yang ngingetin aku buat berhenti marah kalau udah mulai kayak marah-marah tuh anak-anak sih bener. Nah aku udah 7 tahun malah, jadi udah lebih besar, udah lebih ngerti sama ibunya. Masya Allah ya, anak-anak itu walaupun kecil ternyata mereka bisa jauh lebih dewasa. Halo kami Yusfi, selamat bergabung. Anaknya tahu, kayaknya belum ngerti deh, belum ngerti kayaknya kak, belum ngerti, tapi dia tahu kalau ibunya minum obat setiap hari, jadi suka tanya ibu minum obat gitu. Aku bilangnya suka ya ibu minum vitamin otak gitu. Ibu minum vitamin otak dulu gitu. Gitu. Mbak Alma dulu sempat baby blues juga nggak? Aku juga sempet kayaknya dulu baby blues deh. Aku tuh dulu sampai ngerasa kayak capek banget itu ngurusin anak tuh, kayak nggak mau pegang anak gitu. Kenapa sih anak aku tuh nangis terus kayak gitu-gitu. Aku tuh dulu aku kalau ke dokter dibilang ke dokter gigi sama aku belum pernah cerita kalau aku pergi ke psikiater kak. Aku bilang aja aku ke dokter, taunya dia pergi ke rumah sakit yang tempat dia ngelahirin karena rumah sakitnya sama kan di situ gitu. Jadi dia taunya ke dokter aja, belum tanya dia ke dokter apa. Karena aku takut kenapa-kenapa sama janin, gak mau minum obat sama sekali walaupun dibilang aman. Oh kakak ketahuan bipolarnya pas lagi hamil. Hai Neng Novi. Oh sebelum menikah. Wah, struggle juga ya sebelum menikah ya. Berarti bro, sebelum menikah udah berobat ya Mbak Amel, Mbak Amel, Mbak Amel.
Aku juga agak worry nih, ada saudara aku yang apa namanya, bukan bipolar sih, tapi dia sama juga kena mental juga, punya penyakit mental juga, tapi dia belum menikah. Aku juga agak worry nih, mudah-mudahan sih dia nanti aman lah ya sesudah menikah. Tang 766, halo Tang. Halo Silvian, Silvain, selamat bergabung. Sama mertua juga perang dingin jadinya gegara gua mungkin. Sekarang masih suka marah-marah Mbak Amel, masih suka marah-marah nggak? Enggak, sekarang mah karena rutin minum obat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kafilda, halo Kafilda. Kawanda, halo Kawanda. Wanda atau Winda? Kawinda, aku lagi bahas soal kesehatan mental nih Kawinda. Kemarin nyusuin aku juga nggak minum obat kak, takut kena ke Alma. Aku takut banget anakku kenapa-kenapa, soalnya aku punya adik satu autis, satu ADHD. Oh subhanallah. Jadi pas lagi nggak minum obat itu moodnya ya ini dong Mbak Mel, naik turun ya bipolarnya. Ribut terus kak sama suami nggak dukung. Udah coba ini belum kak? Udah coba ngobrol dari hati ke hati belum kak? Nggak pakai emosi. Mertua ikut campur mulu, makanya aku kata-katain. Mertuanya tahu mbaknya sakit nggak mbak? Udah, dia bilang malah berhenti minum obat, yang penting belajar sabar. Berarti ya suami mbaknya masih belum mengerti ya bahwa orang-orang seperti kita tuh masih, bukan masih, apa namanya, sabar kita tuh memang lebih tipis dari tisu ya, karena memang ada neuron-neuron di otak yang rusak gitu, ada sel-sel kimia di otak kita yang rusak gitu. Ya aku bilang jangan atur-atur, gue mau minum obat, mau besarin Alma dengan baik. Oke. Oke, tapi suami mbak ini nggak mbak ngelihat ada perubahan nggak di Mbak Amel ketika sudah minum obat? Dia mengapresiasi nggak? Oh ternyata benar, istriku ada perubahan setelah minum obat gitu. Pengen ikut live boleh, gimana sih caranya? Aku belum ngerti loh. Aku tuh
baru 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 ini baru oke Mbak Mel, oke. Kak Juli, hai Kak Juli. Halo Kak Tristan. Aku lagi nunggu Mbak Almira, Mbak Amel ngajak live. Karena kita mau ngebahas soal bipolar. Mau ngebahas soal bipolar disorder. Aku tuh tadi udah ngetik judul, ada gak sih? Bisa nggak Mbak Amel? Gimana sih caranya Mbak Amel? Iya, aku baru mulai live karena aku baru memenuhi syarat untuk mulai live, Kak. Jadi aku masih harus memenuhi target-target. Ya udah live dulu 24 jam. Emangnya aku nggak ada kerjaan, Mbak? Aku lagi nunggu anak sekolah. Ini bentar lagi anak pulang. Anak-anak ada muncul di live boleh nggak sih Mbak Amel? Nanti soalnya mereka suka tiba-tiba muncul gitu di belakangku. Nggak boleh ya? Suamiku aku gituin diem aja, Kak. Suaminya Mbak Amel udah ini belum? Udah ngelihat ada perubahan gak selama Mbak Amel minum obat? Nah, suami Mbak tuh udah mulai nyadar nggak apakah oh iya istriku ada perubahan gitu. Nah, suami Mbak menyadari itu apa enggak? Suamiku pedas kalau ngomong
Kalau aku lawan bisa ribut, sekarang mah bisa jauh lebih sabar. Iya, kitanya jauh lebih sabar ya Kak ya. Tapi suami tahu nggak pas menikah tuh, tahu nggak Mbak Amel ini bipolar, tahu nggak pas menikah? Tahu, artinya kalau suami tahu dari awal sebelum menikah bahwa Mbak Amel bipolar, kan berarti suami Mbak harus tahu bahwa dia akan jadi caregiver gitu untuk Mbak, karena ya dia harus support banyak hal kan gitu, dari mulai support Mbak untuk berobat, dari mulai support ketika keluhan-keluhan bipolarnya muncul kan, kayak mudah marah, sensitif. Nah kalau kayak gitu kan dia harus jadi caregiver. Zaman dulu nggak ada bipolar, nggak ada itu, bipolar lu aja malas, gak mau sabaran. Tapi pas sebelum menikah dia bilangnya gimana Kak? Sebelum menikah apakah dia bilangnya mau support atau mau gimana gitu dulu sebelum menikah? Karena kalau menurut aku ketika Mbak Amel didiagnosa bipolarnya jauh sebelum menikah sih, harusnya Mbak benar-benar mencari orang yang benar-benar bisa jadi caregiver gitu. Iya, sebelum nikah mah diedukasi sama mama gitu ya. Mama masih ada, mamanya masih ada sekarang, emaknya masih ada. Kak Iyo, follow Kak Iyo. Pas nikah malah ngada-ngada dia. Menurut 3 hari harusnya sebulan biar tahu bipolar apa ya. Artinya suami Mbak Ame belum siap untuk jadi caregiver. Belum siap suaminya Mbak Amel jadi caregiver untuk benar-benar mengerti gitu ya sama Mbak Amel, kondisi Mbak Amel kayak gimana. Karena sebenarnya orang-orang kayak gitu tuh bisa sabar, tapi mau cerai tapi aku nggak bisa hidupin Alma. Terus takut Alma diambil kayak Marsyanda. Tapi aku juga pernah ada di titik itu loh Mbak Alma. Aku juga pernah ada di titik dimana aku kayaknya ngerasa bahwa kami ribut terus gitu ya. Entah itu karena bipolarnya aku nggak tahu apakah itu karena bipolarnya aku, ditambah mungkin juga karena beliau waktu itu belum dewasa juga dalam menjalani kehidupan pernikahan gitu. Sampai ada titik dimana kami ketemu sama konselor pernikahan. Waktu itu aku juga sempat takut, aduh hak asuh anaknya nanti pasti jatuh ke suami karena aku bipolar gitu kan. Tapi aku ada di titik dimana udahlah terserah, pokoknya aku mau ketemu konselor pernikahan. Tapi alhamdulillahnya konselor pernikahanku karena seorang ustadz, jadi beliau mendamaikan, tidak berpihak kepada salah satu, tapi benar-benar ngebuka masalahnya apa dan menyelesaikan masalahnya apa gitu Mbak Amel. Jadi kita baik-baik lagi sampai sekarang alhamdulillah. Tuh, jadi coba kakak juga ketemu sama konselor pernikahan untuk memperbaiki hubungan Mbak sama suami, karena kasihan juga nanti Alma anaknya
nge-lag ya? Masa nge-lag? Masih nge-lag gak? Masih nge-lag gak, Kak? Masih nge-lag nggak? Enggak. Umur aku 33 tahun ini. Suamiku sama, seumuran. Ya Mbak Mel ya, coba ke konselor pernikahan deh. Kalau bisa konselor pernikahannya Ustadz. Tapi orang yang nggak kalian kenal, jadi orang yang nggak bakalan memihak kepada salah satu. Kasihan nanti almanya, bingung almanya nanti. Nanti almanya bingung. Orang tuanya, karena tetap nanti anak juga bakalan tahu kalau mbaknya nggak baik-baik aja sama suami. Tetap aja nanti mentalnya kena juga. Aku 30. Jangan pulang, maksudnya aku 30 apa Mbak? Dede. Ya. Gitu ya, Mbak. Oh, jangan panggil Mbak. Ya masa panggilnya Dede, lo nggak enaken, Mbak Amel. Nggak apa-apa lah, biarin Kak Amel. Cuma beda dikit, cuma beda 2 tahun. Ya, Mbak Amel, coba ke psikolog, ke konselor pernikahan. Terus sabarnya sabarnya diperluas lagi, jangan tetap aja suami dan mertua itu adalah orang yang harus kita hormati. Jangan terlalu didebat, jangan terlalu digalakin, tetap harus kita hormatin. Kemana itu nyarinya? Kalau aku sih, karena aku suka kajian ya Kak ya, jadi aku taunya dari ustadz yang suka ngaji. Aku sama mertua nggak pernah ketemu lagi Kak, udah setahun. Kenapa? Nggak boleh Kak, ayo kita sambung silaturahmi lagi Kak, perbaiki lagi Kak hubungannya Kak. Kalau Alma dibawa sama bapaknya ke neneknya, aku nggak ikut. Jangan dong, diperbaiki lagi hubungannya ya. Nanti Almanya kasihan. Nanti kena mental juga Almanya. Kan kita tuh harus ini Kak Amel, kita tuh harus bisa memutus mata rantai bipolar kita supaya tidak menurun ya. Karena kan bipolar itu kan genetik ya. Genetik yang tumbuh, genetiknya 20%, 80%-nya dibakar sama pola asuh kan gitu, jadi makin gede gitu. Nah kita jangan sampai kita menurunkan ke anak-anak kita, Mbak Amel. Bismillah ya, perbaiki lagi niatnya untuk menikah adalah sebagai ibadah. Perbaiki lagi sama suami, sama mertua hubungannya perbaiki lagi, bisa kok. Aku juga 2 tahun gak ketemu sama bapak. Aku 2 tahun gak ketemu sama bapakku. Dan tahun kemarin aku baru ketemu lagi sama bapakku. Jadi
Memaafkan itu ternyata bukan untuk orang lain, tapi ternyata untuk diri sendiri. Sumpah gue gak males, gak mau kasih sama mertua. Ya Allah, berdamai. Mudah-mudahan, aku doain ya, mudah-mudahan Mbak Amel dilembutin hatinya, supaya Mbak Amel lebih kuat untuk menghadapi mama mertua, supaya Mbak Amel suatu saat nanti bisa ketemu lagi sama mama mertua gitu. Mbak Amel nanti tunggu aku ini ya, bisa diundang ya live-nya ya, biar bahas barengan ya live-nya. Aku baru live hari ini. Ya Allah, aku main TikTok baru loh Mbak Amel, aku main TikTok baru. Kang, jangan kesini Kang, jangan kesini. Aku main TikTok tuh baru sebulanan yang lalu, baru banget, baru sebulan sebelum Ramadan, sebelum Ramadan. Tetap buka praktek bidan enggak. Aku resign kerja. Awalnya aku kerja, kemudian setelah aku hamil, aku resign dari kerjaanku, fokus ngurusin anak. Terus udah gitu ketahuan bipolar. Habis itu aku fokus sama pengobatan aja. Sama iya, hamil resign. Capek ternyata, apalagi kerja di orang ya. Bentar, Bu. Apa nak? Keluar. Sok. Dah. Ih, sayang banget Kak kerja di PLN. Sayang banget kerja di PLN. Udah pulang dia ya, udah pulang, udah jam 10. Udah jam 10. Ada bapaknya tapi di bawah. Ada bapaknya, anak-anak di bawah. Kakak sayang banget kerja di PLN. Ya Allah. Baru buat TikTok, fittingnya udah rame itu. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, nggak tahu kenapa, aku juga nggak ngerti bisa rame gitu, bisa naik terus. Aku sharing aja sih, sharing keresahan aja, karena ternyata awal itu aku tuh suka sharing stories di Igoy. Nah, terus ternyata banyak yang komen nih, aku juga kayak gini, tapi mereka nggak berani speak up. Terus kayak pergi ke psikolog, ke psikiater tuh kayak mengerikan gitu, hal yang tabu mungkin ya. Jadi gitu, jadi apa namanya, akhirnya dari sana aku bikin TikTok aja, bikin konten aja serius. Jadi ternyata rame juga, padahal followersnya baru 200. Tapi udah bisa live. Igonya DAD_Dea, DHAD_Dea. DHAD Kak, DHAD_Dea yang keduanya nggak pakai H. Gimana sih, bisa ngetik gak sih? Kan bisa ngetik gak sih?
Tapi yang DH yang pertamanya pakai D lagi, DHAD gitu. Bisa nulis nggak? Nanti bentar. Nggak bisa. Iya benar gitu. Benar. Aduh udah pegel nih. Besok aku mau sharing ini Mbak Amel, nggak tahu besok atau lusa ya. Besok kalau aku nggak pergi kemana-mana, besok aku mau sharing journaling. Gimana caranya ngejurnal. Sekarang aku udah nggak ngejurnal lagi karena mood aku udah so-so, udah biasa aja. Terus nanti aku mau share art terapi. Nanti aku mau share tentang art terapi, jadi kita gambar bareng. Besok atau lusa aku live bakal ini Mbak Mel bakal sharing soal journaling atau enggak soal art terapi. Jadi aku tuh dulu pas emosinya lagi naik turun, aku rajin jurnal sama bikin art terapi, jadi gambar gitu. Jadi gambar, nanti kita gambar bareng ya. Cukup sediain alat gambar aja sama pensil warna-warni. Diajarin gitu sama psikolog ya? Iya, diajarin itu sama psikolog. Terus aku nyari di internet, nyari aja sendiri yang gambar-gambar psikologi art kayak gitu. Apa ya namanya ya, bentar. Terus aku gambar aja sendiri kayak gitu tuh seru. Ternyata jadi lebih menenangkan. Jadi kalau udah agak-agak mulai bete, udah mulai jenuh, pengen marah, aku langsung art terapi, langsung gambar. Nanti besok deh kalau sekalian ini aku tulisin. Psikolog mana bisa pakai BPJS? Iya, psikolognya ini berbayar. Aku psikolognya pakai psikolog muslim. Psikolog muslim dia bisa online Kak, bisa online, harganya nggak terlalu mahal. Dia harganya masih sangat-sangat terjangkau, cuman dia online gitu. Kalau buat jauh dia bisa online. Nama igonya Heal Yourself, healyourself.id. Gimana ya, ntar aku catat ya. Gimana ya nyatetnya ya, sini deh. Ini Kak, kelihatan nggak Kak? Gimana ya, anak aku yang bisa ngerti cara gambar gitu, aku nggak bisa. Nanti besok aku bawa kertas atau enggak ada di postingan aku deh. Postingan yang mana ya? Ada di postingan live aku posting juga di TikTok. Aku ngebahas soal psikolog itu. Ntar aku share ya Mbak Amel, aku bisa kirimkan nanti
Bisa aku kirimin ke Mbak Amel. Aku kirimin ya. Oh, Mbak Amel, aku mau udahan dulu ya. Thank you semuanya yang udah mampir. Nanti aku live lagi besok. Besok jam berapa ya? Sesempatnya aku aja deh, kayaknya pagi-pagi deh setelah anak-anak pulang sekolah. Berangkat sekolah kan mereka berangkat sekolah jam 8, jadi jam 9-an kayaknya aku live lagi. Kalau nggak bahas journaling, besok bahas art terapi. Jangan lupa follow yang belum follow aku ya, biar tahu. Mampir ke ke profil aku biar tahu aku ngebahas apa, guys. Anak udah berapa? 2. Yang satu 7 tahun, 6 mau 7 tahun. Tahun ini nanti masuk SD. Yang kedua 3 tahun, tapi dia suka ikut sekolah juga. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.